kembali menyatukan Tuhan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah bilang sampaikan berapa kali Pak Hukum Tua. Ibu Hukum Tua, pemilihan sudah selesai. Saat ini adalah bagaimana kita merangkul semua masyarakat yang berbeda menjadi satu. Orang mesti aminkan ini acara ini, Leleko Bersatu. Dan harus diaminkan oleh semua yang dulu pernah berbeda pendapat. Ini perbedaan ini saya sampaikan berapa kali Pak Pendeta. Perbedaan ini menjadi pelangi, menjadi pelangi dalam kehidupan orang. Dengan perbedaan ini akan menjadikan kita kuat, Karena dengan perbedaan ini akan menyatukan pendapat-pendapat dari semua yang berbeda. Itu yang perlu orang luruskan pada saat ini. Jangan lagi masyarakat yang dulu berbeda. Jangan cuma pemerintah yang menyatukan, tapi masyarakat juga harus menyatukan. Karena pemerintah menyatukan ke masyarakat bilang, bukan kok tapi kuntua dia, bukan tapi pemimpin dia. Sebenarnya ada sekarang, sebenarnya ada. Pertandingan sudah selesai, Hukum Tua sudah terpilih, sudah dilantik. Orang mesti dukung. Ini program pemerintah, semua orang harus dukung. Sama seperti yang sudah disampaikan dalam ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini sebab sungguh Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya percaya bukan kebetulan ketika orang ada malam hari ini, amin. Semua ini karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Saudara siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Saudara, ada seorang pemuda yang tidak ingin dengar firman Tuhan. Ketika ada KKR, bahkan ketika dipanggil oleh teman-temannya untuk ikut ibadah, dia sama sekali tidak suka dengar firman Tuhan. Dia tidak ingin ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Suatu kali di dekat rumahnya itu diadakan KKR seperti malam hari ini. Dia diajak oleh teman-temannya untuk ikut, tapi dia tidak mau. Berapa kali diajak, dia sama sekali tidak mau. Tapi anehnya, walaupun dia tidak ingin ikut dalam kegiatan KKR itu, tapi dia ada di jalan. Dia ada di jalan. Tapi apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia tutup telinga. Dia tutup telinga dengan kedua tangannya. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia tutup rapat-rapat telinganya, Tuhan beracara dalam kehidupannya. Tuhan kirim nyamuk untuk bakteria pada hidung. Waktu dia rasa itu so pedis, dia rasa so sakit, gigitan nyamuk, akhirnya dia keluarkan tangannya, dia mau pakai itu nyamuk. Ketika dia keluarkan tangannya dari telinganya, pendeta yang berkhotbah itu tepat mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Amin. Tuhan, saya bertelinga, dengarkan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah kehidupan kita. Firman Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Firman Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Allah, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Tuhan malam hari ini luar biasa. Saya percaya bahwa semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalaupun saya boleh berdiri di tempat ini atau di hadapan Bapak Ibu Saudara, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin ada pada saat ini. Saya pun tidak pernah berpikir ataupun membayangkan suatu saat nanti saya akan berdiri di hadapan saudara, di hadapan Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu, tahun 1987 Tuhan proses kehidupan saya untuk jadi seperti sekarang ini. Tuhan izinkan saya pada waktu itu saya sekolah di SPG kelas 2 sementara ulangan. Itu sementara ulangan akhir, ulangan penaikan kelas. Dan saya sakit. Sakit kepala yang tidak tertahankan sehingga saya dibawa ke rumah sakit. Mulai hari itu saya mulai sakit kepala
pusing-pusing, kejang-kejang. Di mana saya ada, saya pusing kejang-kejang, masuk ke luar rumah sakit. Sampai akhirnya saya putus sekolah. Karena waktu mau kembali ke sekolah, kepala sekolah tidak izinkan saya untuk ikut ulangan susulan. Saya harus mulai dari kelas 2 awal lagi. Waktu itu saya masih kelas 2 SD. Sampai akhirnya saya tidak mau dan saya putus sekolah. Mau pindah di SMA Negeri Remboken, sulit. Bukan sulit bagaimana, tapi karena harus bayar dari awal. Orang tua saya tidak bisa karena dalam keadaan keterbatasan pada waktu itu, sehingga akhirnya saya putus sekolah. Sudah bisa bayangkan bagaimana frustasinya saya putus sekolah. Dalam keadaan yang demikian, saya semakin hari semakin sakit. Keluar masuk rumah sakit, dibawa ke beberapa dokter. Bahkan saya pernah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk periksa saraf karena saya sering sakit kepala. Tapi ternyata nihil. Saya pun sempat dibawa ke seorang dokter, itu dokter Pratasik, itu dulunya dia tinggal di Tumaluntung, sekarang sudah almarhum. Itu dokter menggunakan akupuntur, tapi sama, semuanya nihil. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Saya sering sakit, tapi sepertinya itu adalah proses Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau saya lanjut di SPG, itu adalah kerinduan dari ayah kami. Pada waktu itu ayah kami sangat menginginkan saya untuk jadi seorang guru. Karena kebetulan teman dari ayah kami itu waktu itu kerja di dulu itu masih Pedanka, itu kepala dinas. Jadi gampang. Kalau mau selesai SPG itu agak mudah. Kalau ada orang yang tolong untuk bisa jadi PNS itu agak mudah. Tapi ternyata Tuhan tidak inginkan saya seperti itu. Sehingga tahun berikutnya dalam keadaan frustasi itu saya masuk sekolah Alkitab. Masuk saja. Tapi luar biasa, itulah cara Tuhan dalam hidup saya. Waktu pun sudah sekolah Alkitab, saya masih sakit. Saya masih sakit 3 tahun ada di sekolah Alkitab, saya masih sering sakit. Tapi puji Tuhan kalau saya boleh ada hari ini, itu luar biasa kasih sayang Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melihat mujizat Tuhan. Ayah saya selalu mendoakan saya, ayah saya selalu puasa untuk saya, supaya Tuhan jamah pulihkan saya. Dan kalau saya boleh ada dalam keadaan sehat hari ini, itu bukan karena hebatnya saya, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saudara kita terkumpul di sini dengan tema yang dipilih oleh panitia KKR Oikumene Bersatu, merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu saudara kita baca di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Oke, kita baca saja melalui Alkitab. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lanjut ayat yang ke-13 juga. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tanggal 17 Agustus 2022, oleh anugerah Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai ini akan merayakan 77 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai bukan dengan mudah. Kemerdekaan yang dicapai melalui perjuangan, pengorbanan dari para pahlawan dengan darah. Tapi puji Tuhan, dengan usaha upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kita, bangsa
bangsa Indonesia bisa merdeka. Dan kita ada pada saat ini, puji Tuhan, kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kita yang sebelumnya dijajah dan diperbudak oleh kuasa kegelapan. Kita yang semula atau sebelumnya kita diperhamba oleh kuasa dosa. Kita dicengkeram oleh kuasa dosa. Tapi oleh karena perjuangan Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus melalui darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Golgota, kita semua dilepaskan, kita semua dibebaskan, kita dimerdekakan, hingga kita boleh ada pada saat ini. Kita menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, bukan karena usaha kita, tapi oleh karena darah Kristus yang menyucikan kita, darah Kristus yang memerdekakan kehidupan kita, hingga kita boleh ada pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 tadi dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Saudara, Yesus sudah memerdekakan kita melalui pengorbanannya. Dia bayar lunas semua dosa kita. Dan apabila kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka firman Allah katakan, jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan darah Kristus yang Dia curahkan untuk kehidupan kita. Jangan gunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, kalau kita kembali pada cengkraman dosa, kalau kita kembali pada perhambaan, maka kita bersalah, maka kita sendiri akan tanggung akibatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam pengalaman di dalam kehidupan kita, mari jangan pernah sia-siakan kemerdekaan Kristus. Jangan pernah sia-siakan darah Kristus yang Dia curahkan. Itu darah yang mahal. Dan kita tidak bisa balas semua pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita mau lakukan di dalam dunia ini, sekuat apapun kita bekerja bagi Tuhan, sekuat apapun kita berkorban bagi Tuhan, tapi saya berani jamin kita tidak mampu untuk membalas semua pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Adakah yang mampu menjawab? Kalau dia sanggup membayar pengorbanan Kristus, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Karena kita memang tidak mampu untuk membalas pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Yesus memerdekakan Sakeus yang diperbudak oleh roh maut. Sakeus yang diperbudak oleh roh maut. Apa itu roh maut? Roh maut itu adalah cinta akan uang. Atau uang itu menjadi fokus kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, roh maut itu adalah senjata dari kuasa kegelapan. Senjata iblis di zaman akhir ini. Kenapa? Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, tapi saat ini iblis masih bekerja menggunakan roh mammon untuk memperbudak kehidupan orang percaya, untuk memperbudak kehidupan orang-orang yang tidak menyadari tentang pengorbanan Kristus. Bukan sedikit orang yang ada dalam cengkraman roh mammon. Bukan hanya orang di luar Tuhan, tapi anak-anak Tuhan banyak yang dicengkram oleh mammon. Hamba-hamba Tuhan pun tidak terkecuali. Ada begitu banyak yang dicengkram oleh roh mammon. Sebetulnya ini adalah strategi iblis, strategi dari kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk menghancurkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang melakukan kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, penipuan, perselingkuhan. Itu hanya karena uang.
Bahkan berapa banyak orang Kristen yang menjadi malas beribadah karena lebih banyak mengejar uang. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan dia pelayan Tuhan, yang mengatakan dia adalah anggota gereja yang setia, tapi hari Minggu dia lembur. Hari Minggu itu dia gunakan untuk mencari, bukan untuk cari Tuhan, tapi untuk cari uang. Itu berarti kita sedang diperbudak oleh roh mammon. Kita sedang diperbudak oleh uang. Roh mammon itu berarti kita mengutamakan dia. Itu berarti fokus kita adalah uang. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Sakeus. Mari kita buka, kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu membawa firman Tuhan, membawa Alkitab melalui Android, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai selesai. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Sakeus. Nama Sakeus itu ternyata artinya bagus sekali. Artinya suci, murni, bersih. Walaupun artinya ini bagus, tetapi kehidupan Sakeus dalam pembacaan ini itu bertolak belakang. Karakternya, sikapnya bertolak belakang dengan arti namanya. Mungkin karena itu sampai sekarang saya jarang dengar ada orang tua yang memilih nama ini, memilih nama Sakeus untuk diberikan kepada untuk menamakan anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada kuis satu kata tentang Sakeus, kira-kira jawaban saudara apa? Satu kata tentang Sakeus. Iya, di sini jawaban pendek. Sampai anak-anak sekolah minggu ini pasti tahu. Kalau kuis tentang Sakeus, satu kata tentang Sakeus, pasti orang akan bilang pendek. Saudara, sekalipun Sakeus itu badannya pendek, tapi Sakeus itu orangnya hebat. Kenapa? Karena Sakeus itu memiliki pekerjaan yang bagus sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko. Yang pada waktu itu, Yeriko ini adalah merupakan pusat produksi dan ekspor balsam Mekah. Sebagai kepala pemungut cukai, ini adalah merupakan jenjang karir yang bagus, yang tidak semua orang bisa mencapainya. Bahkan untuk mencapai karir ini tidak mudah. Tapi Sakeus ternyata walaupun badannya pendek, tapi ternyata dia orang yang hebat, dia orang yang pintar. Sehingga dia bisa diangkat menjadi kepala pemungut cukai. Sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus bekerja untuk kerajaan Romawi yang pada waktu itu menjajah bangsa
bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Itu sebabnya Sakeus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Oleh karena Sakeus menagih pajak kepada orang-orang Yahudi. Dan oleh karena fokus hidup daripada Sakeus adalah uang, fokus hidupnya adalah mencari kekayaan, maka ketika dia melaksanakan tugasnya menagih pajak, dia menagih lebih banyak dari yang seharusnya. Mungkin kalau tagihannya 100.000, dia akan tagih 500.000. 100.000 itu diberikan kepada pemerintahan Romawi dan 400.000 itu untuk kantongnya sendiri. Sehingga dikatakan kalau Sakeus ini adalah seorang yang kaya, dia bukan saja menagih lebih banyak dari biasanya, tetapi Sakeus ini pun memeras orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hati-hati dengan pala-pala yang ada di Leleko yang punya tugas untuk bawa tagih pajak. Ini ada Bapak Camat. Hati-hati, jangan sama seperti Sakeus, menagih lebih banyak dari yang seharusnya. Amin, pala-pala. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya pala-pala yang ada di Leleko ini jujur. Amin. Takut Tuhan, karena kalau kita takut Tuhan, kita tidak akan melakukan sesuatu yang kita tahu itu dosa. Walaupun kita butuh, walaupun dalam rumah tangga seakan-akan kita tidak punya uang, tapi Roh Mammon berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Roh Mammon ini akan mencengkeram kehidupan kita sehingga dia bisa diterima. Ambil coba dia cuma sedikit, minta coba sedikit, saya tambahkan sedikit itu pajak. Tolong Pak Bin tahu, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hal ini. Ini yang dilakukan oleh Sakeus pada waktu itu. Tapi dia tidak peduli apakah dia harus menagih lebih banyak, bahkan dia memeras orang pada waktu itu. Dia tidak peduli. Kenapa? Oleh karena yang ada di pikirannya hanyalah untuk mengejar kekayaan. Fokus kehidupannya bukan hal yang lain. Walaupun dia tahu orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat membencinya, tapi dia tidak ambil pusing. Karena yang dia pikirkan adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa ia seorang yang kaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Sakeus uang adalah segalanya. Walaupun dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, Sakeus menganggap itu tidak penting. Dan ini tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Demi uang orang sanggup menghalalkan berbagai macam cara. Demi uang orang bisa membunuh. Demi uang orang bisa berselingkuh. Demi uang orang bisa menipu. Bahkan bisa menipu keluarganya sendiri. Suami bisa menipu istri hanya karena uang. Istri bisa tipu suami hanya karena uang. Orang tua bisa bunuh anak karena uang. Bahkan sebaliknya, anak bisa bunuh orang tua hanya karena uang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita menyadari arti hidup kita yang sebenarnya, kita akan tahu bahwa uang bukan segalanya dalam hidup kita. Walaupun setiap hari kita butuh uang. Siapa yang gak pernah butuh uang? Setiap hari kita butuh uang. Tapi ketika kita percaya hidup kita ada dalam anugerah Tuhan, kehidupan kita ada dalam genggaman Tuhan, Allah tahu semua kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak akan pernah biarkan saudara. Dia sanggup mengenyangkan kita dengan cara apapun. Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Allah yang hebat. Segala apa yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah. Dia sanggup memerintahkan berkat yang ada di utara datang ke selatan, berkat yang ada di timur datang ke utara. Karena itu adalah kuasa Tuhan. Semua itu ada
dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan cuma karena uang orang tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan cuma karena popularitas orang tinggalkan Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Walaupun dalam pemikiran kita rasanya tidak mungkin, walaupun dalam pemikiran kita mustahil, tapi ketika Allah sudah bekerja, maka Dia sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan. Amin. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Saya mengalami Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami ketika saya sudah tidak punya uang, cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Engkau tahu keadaan kami keluarga. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Apabila kita datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Dia pasti peduli dengan hidup kita. Hanya kadang-kadang waktu Tuhan berdoa, Tuhan salah berdoa. Karena ketika berdoa, apa yang Tuhan minta ke Tuhan itu untuk nafsu, itu untuk keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Itulah sebabnya kita belajar ketika kita datang kepada Tuhan. Ingat, Allah tahu semua kebutuhan saudara. Jangan orang berdusta pada Tuhan. Istri boleh berdusta suami, suami boleh berdusta pada istri, tapi kita tidak bisa berdusta terhadap Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan lihat bahwa Sakeus, sekalipun dia memiliki segalanya, dengan uang yang dia miliki, dengan kekayaan yang dinikmati, dengan pemerasan melalui tagihan yang sebetulnya tidak seharusnya, dia kaya raya, tapi nyatanya Sakeus tidak bahagia. Ternyata Sakeus menyadari ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Dia merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya, dalam hatinya, yang tidak bisa diisi oleh kekayaan yang dimiliki pada saat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika dia merasa hidupnya seakan-akan tidak berarti dengan uang, dengan kekayaan yang dia miliki, ayat yang ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ayat pertama di sini dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Sakeus menyadari bahwa menjadi orang kaya itu tidak menjamin kebahagiaan kekal. Itu tidak mampu memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Sakeus, ketika dia tahu atau ketika dia dengar Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus mulai melakukan terobosan baru. Dia mulai melakukan terobosan baru. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan bahwa dia ingin melihat Yesus. Untuk melihat Yesus, Sakeus perlu bertindak. Untuk melihat Yesus, firman Allah katakan, Sakeus berusaha. Dia berusaha untuk melihat seperti apa sebetulnya Yesus itu. Ini awal Sakeus rindu untuk bertemu Tuhan. Awal Sakeus rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu melihat seperti apa sebetulnya Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya dia katakan dia berusaha, tapi usahanya gagal. Kenapa? Karena badannya pendek. Begitu banyak orang yang ikut Yesus, berbondong-bondong orang berkerumun mengikuti Yesus, sehingga karena badannya pendek dia lagi suka lupa, dia suka berusaha, tapi dia tidak bisa melihat Yesus. Itu sebabnya dikatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Wow, luar biasa.
Sakeus, lebih baik kita pulang tidur juta. Lebih baik kita pikirkan uang dulu. Lebih baik kita panggil kita pe anak buah supaya dia lebih batagi, tambah kita pe tabungan, tambah kita pe lumpur. Tapi tidak, saat itu Sakeus merasakan keinginan kerinduan yang sangat mendalam untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Sehingga dengan badannya yang pendek, Sakeus berlari. Firman Tuhan katakan berlarilah dia mendahului orang banyak. Itu berarti bahwa ketika Sakeus berlari, itu mengundang perhatian banyak orang. Kenapa? Dia berlari mendahului. Dia berusaha lari dulu. Karena kerinduan yang besar untuk bisa melihat Yesus. Saudara, ketika dia berlari mendahului orang banyak, pasti ada orang-orang yang tertawakan dia. Lihat tuh pendek. Lihat dia tuh pengucut kain. Dia berlari sama dengan orang cebol. Tapi pada waktu itu saudara, Sakeus tidak peduli apa kata orang. Walaupun orang mencibir dia, orang mencapokkan dia, walaupun orang mentertawakan dia, Sakeus tidak peduli. Karena saat itu yang paling penting dalam hidupnya adalah melihat Yesus. Waktu dia berlari, Bapak Ibu Saudara, dia berlari mendahului orang banyak dengan tidak malu. Dia tinggalkan semua egonya. Dia tinggalkan semua hal-hal yang mengikat kehidupannya. Dia tinggalkan semua kesombongan, martabatnya dia tinggalkan. Dan dia lihat, oh ada pohon ara. Naiklah dia di pohon ara. Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Dan firman Allah katakan, usaha Sakeus ini membuahkan hasil. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu kerinduan daripada Sakeus. Yesus tahu apa yang terjadi pada Sakeus. Yesus tahu usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Sehingga tanpa Sakeus sadar, Yesus sudah ada di bawah pohon ara. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus sudah ada di bawah pohon ara, Yesus memanggil Sakeus. Sakeus kaget. Oh, Yesus tahu bahwa kita pengen apa. Dia panggil, Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa. Apabila kita ingin bertemu Tuhan, kerinduan kita untuk bertemu Tuhan, Tuhan tidak akan menjauh dari kehidupan kita. Amin. Ketika kita datang untuk menemui Dia, Dia pasti akan menemui kita. Dia rindu juga bertemu dengan kita. Dia mau untuk menyatukan hati kita. Dia mau memberkati kehidupan kita. Asal kita sungguh-sungguh, asal dengan kerendahan hati kita mau datang, asal betul-betul kerinduan kita dalam. Ini yang terjadi kepada Sakeus. Yesus panggil dia dengan lembut, Sakeus, turun jumara. Kita mau menumpang tangan di rumah. Hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Sakeus, hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, karena yang dia mau lihat hanyalah Yesus. Bagaimana tampang daripada Yesus. Tapi luar biasa, tidak sampai di situ saja. Tapi Yesus punya rencana yang besar dalam kehidupan Sakeus. Sehingga pada waktu dia ada di bawah pohon ara, dia panggil Sakeus turun. Saudara bisa bayangkan betapa sukacitanya Sakeus. Betapa dia mengalami satu perasaan yang luar biasa. Satu perasaan yang tidak sanggup lagi untuk dia ungkapkan. Satu perasaan yang luar biasa. Satu perasaan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Ketika dia menjadikan uang sebagai yang utama dalam hidupnya. Tapi ketika waktu itu Yesus katakan turun, aku mau menumpang di rumahmu. Firman Tuhan katakan pada ayat yang selanjutnya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Sukacita surga dialami oleh Sakeus. Perasaan yang tidak terlukiskan
Dia segera pulang. Dia membawa Yesus masuk di dalam rumah mereka. Walaupun pada waktu itu ada tantangan. Murid-muridnya mulai mencibir. Wah, bagaimana ini? Yesus rabi, Yesus itu guru. Kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Bagaimana mungkin Yesus menumpang di rumah seorang pengkhianat bangsa? Orang Yahudi menganggap Sakeus pada waktu itu sebagai pengkhianat. Dan mereka sama sekali tidak menginginkan Yesus menumpang di rumah daripada Sakeus. Tapi saudara, pemikiran Yesus berbeda. Pemikiran Yesus berbeda dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia lihat hati dari Sakeus. Dia lihat kerinduannya. Dia lihat isi hati daripada Sakeus. Sehingga dia katakan, aku mau menumpang di rumah. Yesus tidak peduli dengan kata orang. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang berbicara buruk tentang Yesus, tentang dia, bahkan tentang Sakeus. Dan dia datang ke rumah daripada Sakeus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka ada di rumah Sakeus, hal yang lebih dahsyat lagi terjadi. Hal yang lebih luar biasa lagi terjadi. Tanpa paksaan. Yesus tidak bertanya apapun terhadap Sakeus. Yesus tidak minta, Sakeus, memangnya selama ini apa yang Anda perbaiki? Apa yang engkau berbuat sehingga orang-orang Yahudi benci kepada? Tapi waktu itu Bapak Ibu Saudara, Sakeus yang merasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, yang merasakan jamahan Tuhan, yang merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan yang luar biasa, perubahan yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan oleh murid-murid pada waktu itu yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sakeus. Luar biasa, karena waktu itu juga Sakeus mengubah fokus kehidupannya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka uang bukan lagi menjadi fokus hidupnya. Uang bukan lagi segalanya di dalam kehidupannya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, disitulah dia menyadari Yesus segala-galanya di dalam kehidupannya. Hanya Yesus yang mampu memberikan dia kebahagiaan. Hanya Yesus yang mampu memberikan dia ketenangan. Sehingga tanpa diminta oleh Yesus, ayatnya yang ke-8, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Di sini Bapak Ibu Saudara, Sakeus tidak takut miskin. Kenapa? Karena dia sudah punya Yesus. Karena dia sudah berjumpa dengan Yesus, maka bukanlah fokus hidupnya bukan lagi uang. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia sudah dilepaskan dari cengkraman roh mamon. Ketika Yesus mengatakan kepada Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Saya percaya waktu itu Sakeus telah dimerdekakan oleh Tuhan dari cengkraman roh mamon, sehingga terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia tidak hitung berapa DP doi, dia tidak hitung berapa DP kekayaan. Dia langsung berkata, Tuhan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Waktu itu Sakeus benar-benar merasakan sesuatu yang luar biasa. Tanpa paksaan dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani untuk memperbaiki diri. Walaupun Yesus tidak menyuruhnya untuk berubah, tapi perjumpaannya dengan Yesuslah yang mengubah hidup dan fokus kehidupannya. Dari orang yang serakah menjadi orang yang penuh belas kasihan. Ini hanya karena Yesus. Dia katakan, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku memeras
aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, ini luar biasa sekali. Ini sungguh luar biasa, menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Waktu saya belajar ayat ini luar biasa, saya kagum dengan Sakeus. Saya kagum dengan kehidupannya. Ternyata nama Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka itu benar-benar terjadi. Yang menjadi orang yang tulus, yang menjadi orang yang peduli kepada sesama, yang menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Tidak serakah, fokus hidup dia bukan lagi pada kekayaan, tapi dia memandang sekelilingnya apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupannya. Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan Sakeus. Dan itu sebabnya waktu Sakeus betul-betul rindu bertemu dengan Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah tahu. Sebetulnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam kehidupan Sakeus. Respon daripada Tuhan terhadap Sakeus dan juga respon Sakeus dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, itu begitu luar biasa. Jadi ada timbal balik. Jangan Tuhan cuma minta-minta pada Tuhan. Jangan Tuhan hanya menuntut Tuhan bikin ini, berkati ini Tuhan, lakukan ini Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa bagian kita. Setiap hari kita minta Tuhan lakukan bagian. Tuhan, saya percaya Engkau berkati saya. Tuhan, Engkau akan sembuhkan saya. Tuhan, Engkau tahu saya butuh ini, saya butuh itu, saya butuh segala. Tapi untuk taat kepada Tuhan sangat sulit buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berubah. Kita menjadi orang yang betul-betul memiliki kasih daripada Tuhan. Kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dimanapun kita ada, waktu kita ada di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, kita akan berdampak buat orang lain. Kita bukan lagi orang yang egois. Kita bukan orang yang mementingkan diri sendiri, tapi kita melihat pada kebutuhan, kepentingan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ini tidak akan terjadi kalau kita tidak dimerdekakan oleh Tuhan. Akhir zaman ini begitu banyak orang Kristen yang diikat, yang dicengkeram oleh kuasa kegelapan, yang dicengkeram oleh roh mammon, yang dicengkeram oleh roh perselingkuhan, yang dicengkeram oleh roh perjudian, dicengkeram oleh roh mabuk-mabukan, dicengkeram oleh kuasa dosa. Mari, jika kita rindu berjumpa dengan Tuhan, maka Dia akan ubahkan hidup kita. Maka Dia pasti akan pulihkan kehidupan kita. Sehingga pemerintah tidak perlu khawatir lagi untuk jaga keamanan. Karena kehidupan kita sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan yang ada di desa kita, yang ada di kecamatan Robokan. Mari Bapak Ibu bertanggung jawab dengan kehidupan kita, bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Dia sudah menyelamatkan engkau, bukan dengan darah yang fana, bukan dengan darah yang biasa-biasa saja, tapi darah yang mahal, darah Yesus sendiri Dia curahkan bagi kehidupan kita. Walaupun Dia harus menderita, tapi karena Dia peduli dengan kehidupan kita, Dia rela untuk melakukan hal itu. Bangsa kita sudah dimerdekakan. Ini hanya anugerah Tuhan. Bahkan melalui jasa para pahlawan yang berjuang mati-matian demi untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Mari, Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita. Mari usahakan lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Allah memberkati engkau lagi dari hari ini. Allah akan pulihkan kehidupan rumah tanggamu. Allah akan pulihkan negeri ini. Allah pulihkan desa Leleko. Allah pulihkan kecamatan Robokan. Sehingga kecamatan Robokan ini penuh kemuliaan Tuhan. Leleko ini penuh kemuliaan Tuhan. Rumah tangga saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Asal usahakan. Mari punya perasaan rindu berjumpa dengan Tuhan. Jangan terlalu berpikiran cuma aku dapat doi. Jangan terlalu berpikiran cuma aku dapat dari orang sana, aku dapat dari orang sini. Pada akhirnya orang bergosip. Tapi kalau kita rindu bertemu dengan Tuhan, maka sesuatu pasti terjadi. Engkau ingin dipulihkan, engkau ingin merasakan mujizat Tuhan, maka lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saudara, waktu kita ini sedikit, waktu kita tidak panjang lagi. Kita bukan hanya ada di akhir zaman, tapi kita ada di ujung akhir zaman. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk perbaiki diri. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk benar-benar bertanggung jawab sebagai anggota keluarga, bertanggung jawab sebagai anggota gereja, bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat.
Sehingga kita bukan hanya menjadi beban, tapi kita akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena firman Allah ada dalam kehidupan saudara. Yesus ada dalam kehidupan saudara. Bahkan ke dalam kehidupan saudara akan melakukan mukjizat dalam kehidupan saudara. Saudara yang belum terima Tuhan, terima Dia sebagai juru selamat. Saudara yang masih diikat oleh kuasa kegelapan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti mau bekerja. Jangan tunggu sampai besok, karena mungkin besok bukan kesempatan kita lagi. Saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang ibu rumah tangga yang sangat setia kepada Tuhan, sangat setia. Tapi suaminya tidak setia. Suaminya masa bodoh, tidak berkeinginan untuk beribadah. Saudara, ibu ini terus mendoakan. Dia terus menangis. Setiap malam pagi dia menangis kepada Tuhan untuk suaminya, supaya suaminya bisa bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia punya kerinduan agar ketika dia beribadah, dia bisa bersama-sama dengan suaminya untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi cukup lama suaminya tidak berkeming, tidak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai suatu kali, saudara, ada kegiatan KKR, istrinya mengajak suaminya untuk datang ikut KKR. Malam pertama, malam kedua, suaminya tidak ingin. Nanti malam terakhir, suaminya mau ikut. Sebetulnya istrinya sudah tidak panggil, karena sudah capek bapangge. Berapa hari bapangge tidak pernah digubris, tidak ada keinginan. Sampai malam terakhir, istrinya tidak panggil, dia sendiri yang mau ikut. Saudara, ketika mereka datang ke ibadah KKR, sungguh luar biasa lawatan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini, terutama kepada suaminya. Tuhan jamah suaminya, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan, sehingga dia rendahkan diri, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Waktu mereka datang di KKR itu, mereka belum makan malam. Sehingga ketika pulang di perjalanan, mereka menyanyi dengan penuh sukacita. Waktu pulang, wow, luar biasa, suasana yang penuh dengan sukacita dirasakan oleh keluarga ini. Istri ke dapur menyiapkan makanan. Suami, dia tidur sedikit. Dia katakan kepada istrinya, nanti kalau sok atur tuh meja, sok lar atur makan, panggil coba kita. Ketika selesai atur makanan, istri datang ke kamar untuk membangunkan suami. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia memanggil nama suaminya. Dia memanggil berapa kali dia panggil nama suaminya, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia datang dan dia korek. Ya apa? Ternyata suaminya tidak bergerak lagi. Suaminya sudah meninggal pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, si istri walaupun dia susah, dia berduka cita, walaupun ada kesedihan dalam kehidupannya, tapi dia ada sukacita. Kenapa? Karena suaminya sudah bertobat. Malam itu suaminya bertobat. Itu adalah kesempatan yang terindah. Itu adalah kesempatan yang tidak pernah dipikir, tidak pernah lagi terbayangkan oleh istrinya. Karena suaminya bertobat pada malam hari itu. Dan ternyata malam itu adalah malam terakhir baginya. Dia dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita, kapan jadwal kehidupan kita. Tapi jika besok waktu kita, hari ini, jangan tinggalkan kesempatan ini. Hari ini, mari kita betul-betul tangkap kesempatan yang ada. Jangan tunggu besok, karena besok mungkin itu adalah penyesalan kita. Jadi kalau waktu ini adalah waktu perkenan untuk saudara, mari berikan kehidupan saudara. Mari betul-betul beri hidupmu, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan rasakan hadir Tuhan. Dia akan menjamah engkau, lakukan sesuatu dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan melihat ketika kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu, engkau pun dapat melakukan perkara-perkara luar biasa seperti yang Yesus lakukan. Karena itu yang Dia mau untuk kita lakukan. Ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Puji Tuhan. Percaya kalau malam ini betul-betul kita serahkan hidup kita, maka Yesus katakan ini dalam hidup kita. Hari ini terjadi keselamatan dalam kehidupan orang semua.
dan benar-benar kita akan menikmati kemuliaan daripada Tuhan kita tunduk kepada. Pujilah namamu. Sesungguhnya Engkau sudah mengawali dengan yang baik malam ini. Sampai kegiatan KKR Leleko Bersatu selesai. Kami sungguh percaya Tuhan terus mengendalikan acara demi acara. Diberkati dan terus diberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Kami pun yang diberkati malam ini siap memberkati pekerjaan-Mu dengan persembahan yang kami akan berikan. Kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Camat Remboken, saya sebut dengan penuh kasih, Bapak Victor Sengke, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak, silakan. Shalom. Damai di hati. Haleluya. Sebagai Ketua GPDI wilayah 52 Remboken dan seluruh pendeta dan gembala yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yang saya hormati panitia Leleko Bersatu, KKR Leleko Bersatu, bersama seluruh anggota panitia. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat dari seluruh denominasi gereja yang hari ini boleh hadir dan bersukacita, bersyukur bersama di tempat ini. Sebagai orang yang percaya, kita semua mengucap syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini, kita semua dalam berkat Tuhan. Orang suka tambah berkat, Ibu Pendeta suka tambah akan berkat. Orang yakin dan percaya, kita semua boleh ada di tempat ini sampai dengan hari ini. Semua yang kita punya, semuanya hanya dari Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini KKR ini saya terus terang sampai hari ini cuma pulang makan kong langsung balik kemari. So nak baganti karena tadi acara cukup padat, tapi saya rindu untuk hadir di tempat ini karena DP judul ini yang bikin menggugah, betul. KKR pernah Remboken bermasmur, ya. Yang lalu Remboken bermasmur menghadapi Pilhut waktu itu. Ya. Pilhut berhasil, ya. Keamanan, kedamaian, ketertiban tercipta. Karena Tuhan yakin dan percaya Tuhan hadir dalam pemilihan. Ya. Tuhan hadir dalam pemilihan hingga boleh berjalan sesuai dengan harapan Tuhan. Hari ini di Leleko Bersatu, ya. Memang masih ada perbedaan kalau kita lihat di Leleko ini, ya. Tapi ini KKR ini akan kembali menyatukan orang, ya. Kembali menyatukan orang. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah bilang sampaikan berapa kali Pak Hukum Tua. Ibu Hukum Tua, pemilihan sudah selesai. Saat ini adalah bagaimana kita merangkul semua masyarakat yang berbeda menjadi satu. Orang mesti aminkan ini acara ini, Leleko Bersatu, dan harus diaminkan oleh semua yang dulu pernah berbeda pendapat. Ya. Ini perbedaan ini saya sampaikan berapa kali Pak Pendeta. Perbedaan ini menjadi pelangi, ya, menjadi pelangi dalam kehidupan orang. Dengan perbedaan ini akan menjadikan kita kuat, menjadikan kita kuat. Karena dengan perbedaan ini akan menyatukan pendapat-pendapat dari semua yang berbeda. Itu yang perlu orang luruskan pada saat ini. Jangan lagi masyarakat yang dulu berbeda, jangan cuma pemerintah yang menyatukan, tapi masyarakat juga harus menyatukan. Karena pemerintah menyatukan ke masyarakat bilang, bukan kok tapi kuntua dia. Bukan tapi pemimpin dia. Soalnya ada sekarang, soalnya ada. Pertandingan sudah selesai, Hukum Tua sudah terpilih, sudah dilantik. Ya. Orang mesti dukung.
ini program pemerintah, semua orang harus dukung. Sama seperti yang sudah disampaikan dalam Alkitab, ada pembacaan firman Tuhan tadi. Ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin juga orang ya, yang hidup dalam berbagai strata sosial. Apa yang Kaisar punya, orang berikan Pak Kaisar. Apa yang Tuhan punya, orang berikan Pak Tuhan. Ya. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, atas nama pemerintah Kecamatan Rembogan menyampaikan selamat bersyukur dan selamat mengikuti hari-hari KKR sepanjang mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Dan kiranya KKR ini dengan tema Leleko Bersatu ini akan menjadi berkat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan saja cuma di Desa Leleko, tapi di Kecamatan Rembogan dan juga di Kabupaten Minahasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Hari malam ini besok sampai pada nama Yesus akan datang kembali. Haleluya.